39 Pak aja semuanya. Jadi tolong yang main game, yang masih main game silakan di close dulu. Ya. Sudah. Ini di close dulu. Pokoknya hari ini Mas Sofian akan ada penilaian. Dan saya menilai tolong jangan semua kondusif, jangan ada membuka aplikasi apapun kecuali ada perintah dari Mas Sofian. Paham ya? Paham. Ya, silakan. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan berdoa dulu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran informatika, langkah baiknya kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya absen terlebih dahulu ya. Adriantika, Agung, Hadir. Alivia, Hadir. Angelika, Asyer, Azril, Mana? Bintang, Sakit. Guys. Clarissa, Cleo, Livia, Res, Elin, Gabe, Gwen, Adi, Indira, Indri, Irsya, Xavier, Joshua, angkat tangannya. Kirana, Marisa, Hadir, Pak. Mikael, Hadir, Pak. mana Mikael? Andika, Hadir. Sakit. oke. Munira, Hadir, Pak. Nayara, Hadir, Pak. Rafa, Hadir. Rahayu, Renata, Revandi, Hadir, Pak. Rio, Hadir. Salsabila, Gar, Hadir. Wendy, Zilda. Saudara nggak masuk, Pak. Ya, sebenarnya gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terang. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang kecerdasan artifisial atau AI atau AA. Sama aja. Hari ini kita tentang berpikir dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Tujuannya, coba dibaca, Rafa. Tujuan pembelajaran 1. Serta pelatihan mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. 2. Peserta pelatihan dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produksi media, atau pengembangan produk. Nah, tujuannya ada dua nih, tentang kecerdasan artifisial. Tapi sebelum masuk, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI? Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Coba salah satu bilang kira-kira apa? AI itu apa? Teknologi yang Apa Kel? Coba bacain gak apa-apa, lupa. kecerdasan artifisial atau KA atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke. Berpikir, belajar, dan mengambil keputusan.
Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1955 dan telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Oke, itu versi apa? Google. Versi Google. Google AI. Nah, berdasarkan versi resmi dari pemerintah, AI itu atau kecerdasan artifisial itu adalah konsep luas tentang mesin yang bisa menjalankan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Benar, ini Mikael. Jadi semua yang dikerjakan manusia bisa dilakukan oleh AI, mesinnya. Yang namanya mesin udah pasti apa? Ada tes-tesnya kan? Kalau tes-tes itu artinya apa sih mesinnya? Kamu ujian, kenapa kamu ujian? Mengulangi pelajaran. Mengulangi pelajaran. Di dalam pelajaran ada apa? Ada pembelajaran. Nah, kecerdasan artifisial juga apa? Dia juga belajar. Jadi dia tahu misalkan kamu ngetik buatlah gambar kucing. Karena dia ada datanya tentang kucing. Kayak gimana? Nah, nama pembelajarannya kalau AI itu disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kemarin kita sempat belajar teachable mesin yang pakai webcam, gambarnya terus bisa pulpen dimasukin kan, direkam gitu kan, kemarin gitu kan. Nah, itu disebut dengan pembelajaran mesin. Ya. Nah, jadi pembelajaran mesin adalah cara modern paling dominan untuk membangun KA hari ini. Jadi KA yang sekarang pasti lebih baik daripada KA yang kemarin. AI di masa depan pasti akan lebih baik daripada AI yang hari ini. Karena makin lama makin banyak data-data yang masuk ke dalam AI. Termasuk ketika kamu ngupload foto kamu sendiri. Nama foto ini adalah Azril Nugraha, dia tinggal di sini. Terekam datanya sama AI. Ketika orang nyari, tolong buatkan gambar Azril yang tinggal di sini, mukanya langsung muncul. Nah, buat terus Hadi upload foto. Pasangkan foto Hadi ngetik di foto ini, pasangkan foto ini dengan Raisa. Nanti hasilnya apa? Foto Hadi sama Raisa barengan kan? Iya. Tapi apa? Hadi ngasih fotonya dia kan ya? Iya betul. Nah, komputer tahu oh ini mukanya Hadi. Jadi nanti ketika ada orang mau buat video, misalkan video-video kayak apa? Kayak yang bayi ngomong tuh ya? Biasanya juga nanti mukanya muka Hadi. Dia ngomong gitu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, apa sih yang kamu pikirkan tentang AI? What do you think about AI? Masalah? Kegunaan? Iya. Tapi ada nggak dua-duanya? Ada. Masalah. Bisa jadi masalah, bisa jadi kegunaan. Nah, AI itu pasti kan komputer ya? Komputer. Ya betul. Komputer punya apa? Bakat. Tapi bukan bakat. Komputer itu adalah choice. Kalau bakat manusia, bakat alami. Emang suaranya dari lahir bagus. Pas lahir dia langsung seriosa. Nah, itu bakat namanya. Menyanyi. Menggambar. Indri. Ya. Emang dia punya bakat dari lahir untuk menggambar. Umur 3 tahun dia udah bisa sketsa orang. Itu namanya bakat. Menulis ide kreatif. Bisa bikin buku segala macam. Iya banget itu. Nah, ini nggak ada nih di mana? Di AI. Dia nggak punya bakat. Tapi dia punya pilihan atau dia belajar. Bakat alami ditambah AI. Bakat alami AI apa, Pak? Hah? Bakat alami yang diciptakan oleh manusia. Kayak gitu. Misalkan tadi di kelas sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Fajar, ada lagu yang bisa diubah suaranya, ya kan?
Tiba-tiba tadi kalau kata Pak Fajar lagu mangu, tapi suaranya Ariel Peter Pan. Suaranya Prabowo Bisa. Nah, suaranya itu adalah apa? Suaranya adalah bakat alami dari siapa? Dari Ariel Peter Pan kan? Ditambah belajar. AI tahu nih ini suaranya Ariel Peter Pan. Akhirnya diambil lah di itu suara apa ke lagu mangu gitu. Itulah AI. AI bro. Coba Nah, AI ada beberapa AI. Tapi yang kalian tahu sekarang adalah namanya AI atau KA generatif. ChatGPT, DALL-E, Gamma, Meta, kemarin ada yang sebutin Cici, DeepSeek, Gemini, itu ada disebut KA generatif. KA yang sudah belajar banget, yang sudah deep learning, ya, yang udah datanya udah bahkan ratusan juta mungkin, ratusan juta data, itu disebut dengan KA generatif. Gitu. Nih, prinsip kerja AI. Pertama, dibentuklah mesin pembelajaran. Dibentuk mesin pembelajaran. Setelah dibentuk, dia akan belajar. Manusia masukin data tuh ke mesin-mesinnya. Data ini data kucing, data anjing, data misalkan yang lain-lain lah masuk semua situ, misalkan hewan ya. Itu lalu akan diolah. Nanti semua data-data yang diolah itu barulah menjadi AI. Contoh paling gampang adalah ketika kamu apa? HP kamu pakai face unlock. Pas beli HP baru apa? HP kamu kenal nggak sama muka kamu? Tidak. Harus apa dulu? Dikenalin. Dikenalin kan? Foto begini, tengok kiri kanan, buka mulut, ngegip segala macam. Itu namanya machine learning. Biar lebih enak lagi, kita praktek. Yes. Kita praktek, tapi sebelum praktek kita expliking dulu. Oh iya. Satu. Semuanya berdiri. Rio, semangat Rio. Ikutin gerakan yang ada di depan ya. Tapi iklan dulu biasanya. Oke. Ikutin musiknya sama ikutin tangannya. Ayo goyang-goyangin. Ayo, lempar. Tarik. Rio. Ayo. Klik. Jangan semangat Rio, ini Rio. Ini apaan? Oh. Balik. Oh, dinyalain kompornya. Foto. Mas. Tunjuk Rio. Tunjuk. Oh, tenang. Kena. Ini apaan? Ini apaan?
di buka Google-nya. Namanya apa, Pak? Wikipedia. Poki Games. Cari aja di Google namanya Quick Draw. Oke, sudah ketemu, Pak. Nih, Wah, kita menggambar nih. kalau nanti keluarnya ini. Nah, bentuknya nanti kayak gini, Quick Draw. Itu di enter aja, di enter. Enter. Kalau sudah kan Oh iya. Nah, Quick Draw ini adalah contoh paling gampang untuk kalian belajar AI. Caranya gimana? Kalian tinggal lihat draw, ikutin draw stance. Berarti apa? Tangga. Ini bahasa Inggrisnya harus diuji nih. Jadi kamu gambar tangga, nanti aplikasinya ngasih tahu gambar kamu benar apa salah. Coba dulu. Nih misalkan gini tangga. Gambarnya sesuai sama yang di layar kalian ya. Harus bisa bahasa Inggris ya pasti. makanya dong. Yang bener apaan sih? Hapus. Gak bisa sampai waktunya habis. Bikin tangga kan, Pak? Udah semua belum? Kemal itu apa? Unta, gambar unta. Gambar unta. Gambarnya apa, Pak? Kemal itu unta. Itu nyamuk. Nyamuk. Itu host plant rumah pohon. Space bed apa ya? Gambar bulan. Fireplace. Api unggun. Nah, draw krokodil berarti buaya. Itu apa, Bong? Party head apa, Bang? Hospital, rumah sakit. Kenapa enggak? Gambarnya Taman. Taman.
cellphone. Sumpah petir gimana sih? Gimana sih? Oke, udah semua. Oke, perhatikan semua ke depan. Ya sudah, perhatikan semua ke depan. Nah, bagaimana aplikasi ini tahu kalau walaupun gambar kamu jelek, kok dia bisa tahu sih? Itu adalah misalkan semut, nih kayak gini adalah semut. Ini tangga, ini kanguru, misalkan. Kenapa tahu ini yoga kayak gini nih? Kenapa bisa tahu? Nah, aplikasi ini, AI di aplikasi ini juga belajar. Belajar dari apa? Belajar dari yang kalian gambar. Kalau udah belajar, dia nyimpen apa namanya? Dia nyimpen banyak data berarti kan? Itu disebut dataset. Ini bisa dilihat nih di World's Large Doodling Dataset. Nah, dia nyimpen banyak data. Ya. Dilihat, dia nyimpen banyak. Misalkan tadi Bapak semut, nih N. Nah, tuh lihat. Dia ribuan, bahkan mungkin ratusan puluhan ribu, bahkan jutaan tentang semut. Jadi kalau gambar kalian mirip salah satu dari ribuan data ini, maka dia bisa mendeteksi kalau itu semut. Kayak gitu. Misalkan lagi. Nah, ini apa nih? Nah, ini kalung. Ya. Ini kalung. Ketika kamu gambar yang mirip-mirip dengan ini, berarti ini namanya kalung. Inilah yang disebut dengan dataset dari AI. Jadi AI yang sekarang, yang kalian nikmatin sekarang, ChatGPT dan sebagainya, itu ujung-ujungnya masukin datanya adalah manusia lewat mesin learning. Cara paling gampangnya gimana? Cara paling gampang untuk masukin ke mesin learning apa? Ya. Cara paling gampangnya adalah, contohnya bisa kalian buka AI for Ocean. Cari di Google. AI for Ocean. AI for Ocean. AI for Ocean. Itu di continue aja. Kalau ada gambar iklan, kalian continue aja nih kayak gini nih. Di continue aja. Pak. Ini robot. Ini mancing, Pak. Nah, lihat ke depan semua dulu, lihat ke depan. Nah, misalkan di sini adalah ada sebuah robot AI yang baru dibuat. Dia pengen memilah mana sampah, mana ikan. Kalau sampah dia dibuang, kalau ikan dia terus. Nah, sebagai pembuat AI, yang pertama kali manusia lakukan adalah ngasih tahu dia
bahwa kalau ini tuh bukan ikan, yang ini ikan. Nah, kayak di gambar, misalkan ini apa gambarnya? Garpu. Garpu. Bentar, saya ngobrolnya. Semakin banyak data yang kalian input di aplikasinya, semakin valid juga hasil dari robotnya. Tapi semakin sedikit, ya, semakin sedikit data yang kalian input, bisa jadi nanti yang sampah masuk ke mana? Masuk ke ikan. Terus pas sampai kapan selesainya? Klik-klik kayak gitu sampai kalian bosen. Dia akan terus-terusan. Nih misalkan ini apa? Garpu, ikan bukan? Bukan, tinggal klik, bukan. Ini ikan bukan? Ikan, bukan, ikan. Ambil coba, ya. Aduh, bosan nih udah. Udah. Kalau kalian udah merasa bosan, silakan di-continue lihat hasilnya. Misalkan saya udah nih. Tinggal di run aja. Ada nggak AI-nya salah? Yang udah coba? Tuh, ini ikannya nggak disebut ikan. Ini benar semua, sama ada yang salah. Bukan ikan. Nah, kan? Ban malah dibilang ikan kan? Berarti apa? Kamu nggak masukin data ban berarti kan? Iya. Gitu. Nah, benar. Kalau bosan itu cepetan itu benar. Benar. Udah semua. Nah, kalau benar semua berarti kalian. Kalau udah benar semua berarti kalian sudah memasukkan semua data-data yang valid. Ya. Kalau misalkan di gambar, nih di gambar, kalau ada yang ngaco misalkan, berarti Bapak masukin tidak lengkap datanya. Tadi di Rafa misalkan ban itu dimasukin apa? Ikan kan? Berarti di Rafa ban itu belum dimasukin datanya, makanya masih terdeteksi ikan. Karena mirip sama ikan yang bulat kan? Nah itulah AI. Seperti itu. Ya. Nah, cara belajar dari AI atau kecerdasan artifisial kayak gitu. Ya. Jadi ujung-ujungnya manusia tetap dibutuhin apa enggak? Tetap buat apa? Buat memprogram AI. Kamu juga sudah memprogram AI walaupun bukan programmer. Dari apa? Dari mouse. Dari masukin foto-foto tadi misalkan ke ChatGPT,
dari masukin yang lain ya, banyak. Ya. Sekarang fokus dulu ke depan. Ini sudah semua, sampai sini ada yang bertanyain nggak? Ya. Jadi AI itu apa yang pertama kali dilakukan sebelum diciptakan AI? Menyiapkan datanya. Menyiapkan data. Setelah data siap dimasukin kan? Ke dalam apa namanya? Mesin learning. Ya. Contohnya tadi ini kayak gini nih, kayak tadi quick draw, kayak apa? AI for Ocean. Kayak minggu lalu kita belajar tentang teachable mesin. Itu semua memasukkan data. Ya, memasukkan data. Oke, sekarang fokus lagi ke depan. Silakan fokus lagi ke depan. Nah, karena AI sekarang udah berkembang dengan sangat baik ya. Maka AI itu bisa diaplikasikan di dalam apa? Pertama, industri kreatif dan desain. Mungkin kalian semua tahu di sini banyak mungkin selebgram yang desain-desainnya udah dari AI kan. Terus industri teks dan jurnalistik, industri musik, ya. Pernah dengar musik yang aneh tapi terkenal? Nah, itu adalah hasil dari AI. Paling gampang lagu ini, lagu soundtracknya kartun merah putih, One for All. Nah, itu AI, hasil AI itu. E-commerce dan periklanan. Di kelas sebelumnya tadi Pak Fajar ngajarin tuh cara buat iklan gambar ya. Misalkan jualan tas, dia buat, tinggal kasih tahu AI-nya buat apa. Nanti muncul foto produk sama harganya langsung. Gitu. Sekarang lihat ke depan. Foto di depan, lihat foto di depan. Seperti yang kita tahu tadi, Bapak lupa bahas. AI itu ada positif, ada worry, ada usefulnya kan. Usefulnya kalian pakai tadi tuh, contoh-contohnya ya. Bisa mendeteksi macam-macam kan. Worry-nya apa? Salah satunya adalah adanya deepfake. Ya. Palsu. Kenyataan yang dibuat palsu. Kepalsuan yang dibuat seakan-akan itu nyata. Sorry, kembali. Ya, deepfake. Paling gampang apa? Foto kan? Foto. Lihat. Di depan ini hasil AI apa bukan? AI. Kenapa AI? Mana? Coba. Apa? Coba kasih tahu. Apa gue? Gak apa-apa. Kaki anaknya panjang banget. Tahu sih? Itu yang paling panas. Ini yang kedua, itu. Kenapa? Itu Pak yang kedua Pak. Ini. Nggak ada kakinya kelihatan. Ini nggak ada kakinya. Ya. Apa lagi? Mana? Yang kanan mana? Kakinya. Ini. Ya. Ini bisa dipangku ya? Yang kiri tuh Pak. Kiri Pak. Apa? Iya, oh iya. Yang corona ini. Ini. Ya. Kenapa? Kelihatan kayak jempol. Terus apa lagi? Kelihatan apa? Kelihatan apa? Nah, ya benar ini ada AI. Kita lihat analisisnya di mana. Kita lihat analisisnya salahnya di mana. Pak, dia jarinya, tangannya, yang ini begini. Ya, megang bola tapi dia begini. Nah, kedua ini kakinya cuma Satu.
jelas ya kiri kanan? Kagak. Ya. Nih, lihat jarinya ada berapa? Ada yang buntung. Iya, buntungan. 2. Dua. Nih, badan tiba-tiba kakinya di sini. Iya. Nomor 2 juga sama, tangannya buntung, jarinya cuma ada 3, 1, 2, 3. Ya. Kakinya, sepatunya ada 2, lihat. Oh iya ya. Nah, ini juga ada 2. Nih, sama. Ini juga sama. Betul. Ya. Jadi, sebenarnya gampang membedakan foto AI dengan foto asli. Ya. Karena foto AI pasti tidak, kalau dalam kenyataan ya, kalau nyata ya, pasti ada cacatnya. Gitu. Nah, ini hasilnya 99% AI. Gambar AI juga bisa diterapkan di dalam mana? Dicek. Namanya AI generator. Ya. Tuh. Yang ini, coba. AI apa bukan? Bukan. Asli, real. Asli apa AI? Asli itu asli. Asli, Pak. Asli Pak, pernah ketemu. Hmm? Pernah ketemu. Asli apa AI? Asli apa AI? Asli itu. Coba kita lihat ya. Bayangannya sama nggak? Enggak beda. Bayangannya sama nggak pertama? Ya, ini adalah Asli. AI apa asli? Asli. Kalau AI kenapa? Real apa vlogging? Oh no, real. Jawabannya waktu itu apa? Asli. Kenapa asli? Bisa dilihat pertama dari kacamatanya. Kerutannya natural. Dari kacamatanya normal ya, dia merefleksi ya. Merefleksi. Bayangannya sama-sama megang es krim. Jarinya, lihat. Jarinya utuh ya. Jam tangannya utuh. Ini juga nih jarinya juga utuh. Itu adalah berarti kalian udah bisa membedakan mana yang asli, mana yang AI. Nah, terakhir adalah gimana sih cara menggunakan AI dengan baik gitu ya. Bagaimana menggunakan AI dengan baik? Nih, cara yang baik adalah kreativitas plus KA hasilnya luar Biasa. Prom, tau nggak prom? Nah, berarti kan lu ke depan semua. Prom tahu nggak artinya prom? Prom itu perintah. Perintahnya spesifik, detail, maka outputnya jempol. Contoh, bikin poster. Terlalu umum. Kita coba. Bikin video. Misalkan paling gampang Gemini. Misalkan mau buat gambar. Ya. Misalkan mau buat gambar. Buat gambar apa? Mau buat gambar apa? Apa tokoh atau karakter apa kira-kira? Boleh dari game, boleh dari kartun atau dari mana? Hah? Alucard. Boleh.
dalam laut. Ditemani misalkan apa? Misalkan ditemani Spiderman. Alukan mandi. Latar belakangnya adalah lautan lepas. Nah, lihat di sini. Lihat ada loading kan? Iya, Pak. Berarti apa? Gambar. Lagi gambar, lagi proses, Iya. lagi belajar. Alucard Mobile Legends yang mana sih? Lagi ngambil datanya, ditempel. Laut yang mana sih? Diambil gambarnya. Terus apa lagi? Spiderman kayak gimana sih? Diambil gambarnya, disatuin. Ya. Jadi. Nah, gitu. Ini sesuai yang kita mau kan? Alucard berenang. Misalkan itu adalah contoh yang spesifik ya. From yang spesifik. Kayak gitu. Ayo ke depan. Gak ada yang main game, kalau enggak saya hukum sebulan gak ada yang ke lab komputer. Main game dong. Itu juga nonton. Itu mereka. Nah, itu adalah prom yang spesifik. Kita bandingkan misalkan dengan prom yang tidak spesifik ya. Gambarkan Alucard berenang. Ini tidak spesifik kan? Nah, nanti hasilnya nggak sesuai sama kita. Nah, beda kan? Alucardnya apa? Alucardnya yang lain. Atau biar gampang, buat misalkan saya mau buat poster, buatkan poster menjaga lingkungan, ukuran A4 dan gaya animasi Ghibli misalkan. Bukan poster. Nah, lihat. Nah, jaga bumi kita. Lihat, prompt atau perintah yang Bapak berikan masih kurang jelas. Karena tidak ada apa? Kalimat kan? Iya. Karena tidak ada kalimat, sehingga apa yang terjadi? Ini benar nggak jaga bumi kita? Benar. Baca bawahnya. Untuk masa depan. Untuk masa depan yang itu karena apa? Karena promptnya tidak sesuai. Ya. Misalkan Bapak bikin lagi. Bapak mau buat poster menjaga lingkungan lagi, tapi cuma tulisnya gini, buatkan poster. Nah, dia bingung kan? Bukan yang dibuat apa? Bingung kan? Bingung kan? Tentu poster seperti apa yang ingin kamu buat? Nanya balik malah. Dia nanya balik. Misalkan saya mau buat logo 9H, buatkan logo kelas 9H dengan background warna apa? Warna hitam. Hijau. 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 Warna-warni. Warna pastel. Setelkan lagu selamat ulang tahun Gabe. Pak, Gabe ulang tahun, Pak. Bawa. Gabe ulang tahun. Gabe ulang tahun. Ya, Pak. Bawa. Pak. Lihat. Asik. Langsung jadi guys. Logo 9H. Pak kirim. Nah, sekarang coba kalian praktek buat logo nama masing-masing. Game ini Pak. Ya. Ya, buat praktek
dengan kalau nggak salah Gemini harus Pro ya Pak ya? Harus. Iya. Berarti ChatGPT aja, ChatGPT yang bisa. Buatkan desain nama masing-masing di ChatGPT. Kalau berdua, ya logo nama, misalkan Munira, tulisannya Munira. Kalau berdua misalkan Munira dan Alifia, Munira, Alifia atau singkatan kalian, silakan. Kalau Gemini dia harus Pro, jadi harus berbayar dulu baru bisa. Setahu saya yang bisa itu ChatGPT. Buat logo kalian masing-masing. Logo nama. Kayak mandi. Logo, buat logo nama. Bikin promo. Buatkan perintah, kata perintah. Kata perintah. Salah. Buatkan buat Saya apa? saya nama, sebut nama kita. Mupi aja ya. Mupi ya. Oh iya, berwarna dulu. Berwarna-warni. Misalkan pengen gaya elegan gitu. Oh ya, elegan. Gaya dengan gaya elegan. Luar gaya itu pakai gaya juga. Kasih keterangan ya. Dengan gaya elegan atau feminim boleh. Dengan tambahin dengan gaya Elegan. Gaya-gayaan ya. Terusnya warna-warni. Lihat, contohnya buatkan Boleh logo begitu. nama Sofian dalam ini harus detail ya. Dalam tema teknologi, nuansa biru dan putih buat yang simpel tapi penuh makna. Nah, jadinya begini. Warna-warni. Nah ini sesuai kemauan nggak? Bisa jadi sesuai kemauan. Warna-warni. Bisa jadi. Nah, terus yang Ya. Kalau misalkan nggak sesuai, tinggal bilang aja. Buat warna biru yang lebih terang. Background gimana sih? Login aja, login. Tahu login aja deh. Ya. Login yang ada coba. Gak bisa Pak. Nih, salin terus lu buka Python. Ini buka ini baru. Nggak ada ya? Bikin baru boleh Pak. Boleh. Pakai email siapa? Bapak ini kayak gini Pak. Kentung 123. Oke. Ya, perhatian ke depan semua. Ternyata harus login email ya. Iya. Kalian masih pada lupa email kan? Iya, betul. Berarti tugasnya saya buat untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan buat logo nama masing-masing dengan ChatGPT atau Gemini. Cuma Gemini kalau setahu saya dia harus berbayar. Kalau ChatGPT berarti hanya modal login aja. Ganteng kentung sudah Ya. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak itu di print satu dulu, Pak. Apa? Simpan aja di HP nanti tunjukin ke saya. Oke, Pak. Ya, nggak usah di print. Nggak usah di print, simpan aja di HP nanti tunjukin ke saya. Logo kalian sesuai dengan tema yang kalian mau. Temanya banyak kok. Namanya harus nama sendiri apa bebas Pak? Nama sendiri. Tapi boleh nama panggilan. Oke oke. Ya. Oh, kita belum ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Bebas. Gak ada? Nggak ada Pak. Ya. Kalau nggak ada gimana?
Ulang. Kurang kok udah 1 menit lagi. Yes sir. Gimana kalian tentang AI, ada yang masih bingung? Ya. Paham semua? Alhamdulillah. Sekarang semuanya dimatikan komputer nanti. Setelah berdoa, setelah segala macam dimatikan komputer ya. Kursinya nanti dirapikan. Ya. Jangan lupa dirapikan, khususnya laki-laki yang suka tiba-tiba langsung kabur. Kursinya jangan lupa dirapikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan mari kita berdoa. Silakan Gabe. Berdoa. Siap. Panas. Mari teman-teman sebelum kita kembali ke kelas buat pulang. Alangkah baiknya kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Berdoa dimulai. Kan nggak punya agama. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu.